Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, Ibu ingatkan ya bahwa kita tidak bisa tatap muka. Oleh sebab itu kita akan belajar secara virtual saja. Anak-anakku sekalian, ingat pesan Ibu. Di saat COVID ini, Ibu berharap kalian ingat pesan Ibu tentang 3M, yaitu selalu memakai masker setiap keluar rumah, cuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan supaya hidup kita selalu sehat. Anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa supaya ilmu yang didapatkan oleh kalian bermanfaat dan barokah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Anak-anakku sekalian, setelah proses belajar mengajar berakhir, Ibu berharap kalian bisa menceritakan kembali dari cerita tentang Kerajaan Tarumanegara. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi apa saja benda-benda peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Dan juga kalian bisa mengetahui sifat-sifat cahaya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dengan membaca dalam hati teks yang ada di samping ini. Setelah kalian membaca teks yang tadi ya, Ibu akan membuat pertanyaan dan kalian menjawabnya. Kenapa begitu? Supaya kalian akan lebih memahami isi dari teks itu. Sekarang jawab oleh kalian ya. Siapakah raja Kerajaan Tarumanegara? Betul. Rajanya bernama Purnawarman. Kemudian, tahun berapa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman? Ya, betul. Pada tahun 395 Masehi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan beliau untuk rakyatnya? Nah, betul, jawabannya beliau melakukan sangat banyak untuk rakyatnya, yaitu mengalirkan sungai Gangga yang berada di sekitar Cirebon dan mengalirkan sungai Cupu ke daerah kekuasaannya. Untuk apa? Untuk mengairi sawah para petani, supaya petani bisa sejahtera, penghasilannya bagus dari tanah pertaniannya. Nah, anakku sekalian, rakyat Tarumanegara sangat menyayangi rajanya. Oleh sebab itu, mereka membuat prasasti. Apa itu prasasti, Nak? Ya, prasasti adalah batu yang bertulis. Mereka membuat telapak kaki Raja Purnawarman di sebuah batu. Dan batu itu diletakkan yang berada di daerah Ciariten, Bogor. Nah, itu karena sayangnya mereka pada rajanya, dibuatlah prasasti yang disebut dengan prasasti Ciariten. Nah, anak-anak, selain kita mengenal Raja Purnawarman, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar juga tentang Raja
Maksud Ibu Sultan Iskandar Muda dari Aceh, kemudian Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya, dan Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada dari Majapahit. Baiklah anak-anak, nanti kita belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Anak-anakku, hari ini juga kita akan belajar mengenal sifat-sifat cahaya. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Coba alat indera kita untuk melihat apa? Betul, mata untuk melihat. Sekarang kita punya mata. Kalau mata kita digunakan di malam hari, kemudian tidak ada sinar atau tidak ada cahaya lampu karena lampunya padam, apakah kita bisa melihat? Tentu saja tidak, ya, karena tidak ada cahaya. Jadi, pada intinya kita bisa melihat karena adanya cahaya. Nah, sekarang kita belajar mengenal sifat-sifat cahaya. Coba perhatikan gambar di samping ini, ya. Nah, yang pertama kita lihat ada seorang anak. Dia melihat di lubang karton. Karton itu ada 3, dijejerkan atau dibariskan. Karton itu diberi lubang, kemudian di paling ujung ada lilin yang menyala. Anak ini melihat dari lubang yang paling ujung. Kemudian lubang-lubang itu lurus ya, sampai ke sinar lilin. Maka anak itu akan bisa melihat sinarnya, ya. Coba sekarang kita geserkan. Kalau digeserkan salah satu dari kertas itu, dari karton itu, apakah lilin akan tetap terlihat? Nah, itu nanti kalian silahkan coba ya langsung. Nah, itu adalah yang pertama adalah sifat cahaya merambat lurus. Kemudian, kalau misalnya kita berada di dalam kelas kita bersinar atau terang tidak? Iya, terang. Dari mana terangnya? Dari sinar matahari yang masuk ke kelas kita melalui jendela kaca. Ya, coba perhatikan, lihat di sebelah sana. Ya, ada jendela. Kemudian lihat di sebelah sini ada dinding tembok. Sinar matahari dapat masuk karena melalui kaca jendela. Ya, kaca jendela itu berwarna apa? Bening. Betul. Jadi sifat yang kedua dari cahaya itu adalah cahaya merambat melalui benda bening. Benda bening itu bisa kaca, bisa juga air bening. Anak-anakku, sekarang coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada cermin, kemudian ada baterai yang menyala, kemudian ada 2 buah cermin. Perhatikan baik-baik di sana ya. Cermin yang satu disorot oleh sinar senter. Kemudian cermin yang satunya dipantulkan ke cermin yang selanjutnya. Itu bisa banyak cermin dipasang, kemudian nanti cahaya itu akan memantul dari cermin ke cermin. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melakukan percobaan ya. Nah, sifat cahaya itu disebut cahaya dapat dipantulkan ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar yang ini. Kalian tentu saja sudah pernah melihat gelas berisi air, kemudian dimasukkan sendok atau misalnya pensil. Nah, pada gambar di sini dia lihat bahwa yang dimasukkan adalah pensil. Nah, pensil ini coba perhatikan, sepertinya patah. Padahal pensil ini tidak patah. Coba angkat lagi nanti ya dalam percobaan, diangkat lagi, pensil ini tidak patah. Kelihatannya saja yang patah karena pada prinsip ini cahaya
cahaya dibiaskan oleh air. Jadi sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah banyak belajar mulai dari sejarah tentang Kerajaan Tarumanegara dan Purnawarman, kemudian tentang cahaya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian melakukan percobaan di rumah, kemudian kalian laporkan hasilnya ke Ibu. Bentuk laporannya seperti ini saja. Perhatikan ya, Nak. Ya, bagus. Nanti akan Ibu periksa dan akan Ibu nilai. Lakukan di rumah. Syukur-syukur kalau kalian memberikan videonya ke Ibu. Nah, itu saja pembelajaran hari ini dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.